Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Windy Aisyah Putri. Nah, di sini saya masuk pada bab yang ke-13 ya teman-teman. Untuk yang bab 13 ini itu kita akan membahas mengenai controlling access to files. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi ini? Nah, untuk materi yang akan kita bahas itu adalah yang pertama basic Linux permission, lalu yang kedua user group order, lalu yang ketiga change ownership, lalu yang keempat change permission, dan yang lainnya. Nah, di sini kita masuk pada materi yang pertama yaitu basic Linux permission. Nah, di sini saya mempunyai gambar ya teman-teman. Nah, gambar di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini adalah basic Linux permission teman-teman. Yang pertama terdapat read. Dan jadi untuk read itu adalah ketika di suatu file mempunyai izin read, maka kita bisa membuka file tersebut ya teman-teman. Nah, ketika di suatu directory mempunyai permission read, maka itu kita bisa melihat isi dari directory-nya. Kemudian terdapat permission write. Word ini ketika di suatu file mempunyai permission sebagai word ini, maka ini kita bisa memodifikasi file tersebut, seperti memodifikasi, mengedit, menambah suatu kata atau kalimat di dalam file dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di directory kita mempunyai hak izin sebagai word ini, maka kita bisa create atau delete. Nah, di sini kita bisa membuat directory maupun menghapus directory. Lalu di sini juga terdapat execute ya teman-teman. Nah, ketika suatu file mempunyai permission execute ini, maka kita bisa merunning filenya. Nah, sedangkan kalau di directory itu, kalau ketika kita memiliki permission execute ini, maka kita itu bisa cd atau masuk ke directory-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya kita akan membahas yaitu user group order. Kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah login ke Debian servernya dan di sini saya juga sudah membuka terminalnya teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu nih. Kita bisa ketikkan perintah sumin, kemudian enter, dan di sini kita masukkan passwordnya. Kemudian kita masuk ke dalam home dulu ya teman-teman. Kita bisa ketikkan cd /home /Windy Aisyah. Kemudian enter. Nah, kalau kalian ingat kita pernah mengetikkan perintah ls-l ya teman-teman. Kemudian enter. Nah teman-teman, jadi ls-l itu untuk melihat detail dari suatu file atau directory. Nah, lalu kita ingat-ingat kembali kalau depannya terdapat tulisan D seperti ini nih teman-teman. Maka itu adalah suatu directory. Sedangkan kalau tidak ada huruf D-nya itu adalah sebuah file ya teman-teman. Jadi yang file itu ini ya teman-teman. Nah, jadi jika D-nya itu adalah sebuah directory, jika tidak ada, maka itu sebuah file ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai user group dan order. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat terdapat tulisan RWX ya teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, tulisan RWX ini itu menandakan adalah sebuah directory. Dan di sini kita akan mengamati tulisan RWX ini saja ya teman-teman. Nah, jadi RWX itu adalah sebuah read, write, dan execute. RWX ini merupakan izin atau permission dari user teman-teman. Nah, jadi ini itu adalah user dan ini adalah grup ya teman-teman. Jadi directory desktop ini terdapat di user Windy Aisyah yang terdapat di grup Windy Aisyah ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di sini saya ambil yang directory yang desktop ini. Nah, ini itu adalah user teman-teman dan ini itu adalah grupnya. Seperti yang materi sebelumnya, kalau setiap user itu mempunyai grup dengan nama user itu sendiri. Nah, jadi di directory desktop ini terdapat user Windy Aisyah, terdapat juga grup Windy Aisyah ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas RWX ini teman-teman.
Nah, kalau yang ini itu kan adalah menandakan sebuah direktori ya teman-teman. Nah, kalau RWX ini itu adalah permission atau izinnya ya teman-teman. Jadi, RWX itu adalah read, write, dan execute. Jadi, user Windy Aisyah ini itu bisa melakukan read, write, dan execute ya teman-teman. Selanjutnya juga terdapat RX teman-teman. Nah, RX yang kali ini itu adalah untuk order. Maksud dari order ini itu adalah bukan suatu user Windy Aisyah, juga bukan dari Windy Aisyah Group ya teman-teman. Jadi order ini bisa diartikan siapa saja selain user dan group ini teman-teman. Nah, siapa saja itu hanya bisa melakukan read dan execute dari directory desktop ini. Oke, mungkin itu saja. Kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai text ownership. Kita bisa langsung saja ke praktekan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kalian bisa fokus ke yang windy.txt ini. Nah, di sini ada setelah permission tadi itu ada dua Windy Aisyah teman-teman. Nah, yang pertama itu Windy Aisyah dan yang kedua itu Windy Aisyah juga. Nah, Windy Aisyah yang pertama itu merupakan user pemiliknya. Dan Windy Aisyah yang kedua adalah grup pemiliknya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengganti ownership-nya atau kepemilikan dari windy.txt ini menjadi milik Windy Aisyah 1 dan grup 1 ya teman-teman. Nah, untuk menggantinya, di sini kalian bisa ketikkan perintah chown. Dan di sini kemudian kalian masukkan user kepemilikan untuk menjadi penggantinya, yaitu Windy Aisyah 1, kemudian titik 2 seperti ini. Kemudian untuk grup barunya saya akan masukkan grup 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kalian masukkan filenya yaitu windy.txt. Kemudian enter. Selanjutnya kita bisa coba untuk lswnl ya teman-teman. Kita bisa enter. Di sini kalian bisa lihat kepemilikan dari windy.txt ini itu sudah berubah menjadi Windy Aisyah 1 dan grup 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke Windy Aisyah 1 ini dengan kita ketikkan perintah Windy Aisyah 2 ya teman-teman. Maaf, 1. Kemudian enter. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan editing pada windy.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan nano, kemudian windy.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita misalkan ketikkan perintah line 1, kemudian line 2, kemudian line 3. Selanjutnya kita bisa simpan dengan Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kemudian kita bisa tampilkan dengan kita ketikkan perintah cat windy.txt ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah ada ya teman-teman, yaitu line 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Windy Aisyah yang biasa dengan kita ketikkan perintah Windy Aisyah. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Dan di sini kita bisa cd ini, kemudian enter. Di sini kita coba lswnl ya teman-teman, kemudian enter. Yang memiliki permission untuk mengedit itu hanyalah user pemiliknya saja ya teman-teman. Untuk grup dan author itu hanya memiliki permission untuk membaca saja. Nah, di sini Windy Aisyah ini itu bukan merupakan user pemiliknya dan bukan merupakan anggota dari grup pemiliknya. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu dengan kita ketikkan perintah id Windy Aisyah ya teman-teman, kemudian enter. Di sini Windy Aisyah ini itu hanya masuk ke dalam grup Windy Aisyah saja ya teman-teman, tidak masuk ke dalam grup 1. Artinya kalau misalkan kita cek akan ada perintah seperti ini teman-teman. Nah, jika kita cek dengan kita ketikkan perintah nano windy.txt. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kalau dicek itu akan menampilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kita tidak bisa mengedit ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kita itu bisa menghapus nih teman-teman. Di sini kita bisa menghapus.
namun kita itu tidak bisa menyimpannya nih teman-teman. Kita bisa buktikan ya. Nah, kita Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Nah, di sini akan menampilkan tampilan seperti ini atau menampilkan perintah error greeting windy.txt permission denied ya teman-teman. Nah, untuk keluarnya kalian bisa Ctrl X, kemudian no ya teman-teman. Nah, jika kita cap windy.txt ini itu, jadi untuk user pemilik itu memiliki permission untuk melihat dan melakukan editing. Kemudian untuk grup itu hanya bisa membaca saja. Kemudian untuk other itu membaca saja juga ya teman-teman. Nah, dari user itu merupakan Windy Aisyah 1 dan grup itu merupakan grup 1. Kemudian untuk other itu adalah yang tidak termasuk ke dalam Windy Aisyah 1 dan grup 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam materi yang keempat yaitu change permission. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu dengan kita ketikkan perintah zoom in, kemudian enter. Dan di sini kita masukkan passwordnya. Di sini kita masuk ke dalam cd/home/Windy Aisyah terlebih dahulu. Kita bisa cd, kemudian /home/Windy Aisyah ya teman-teman. Kemudian enter. Di sini kita bisa ls -l ya teman-teman. Nah, di sini kita akan fokus yang windy.txt ini ya teman-teman. Nah, untuk mengubah permissionnya itu kita bisa ketikkan perintah chmod, kemudian G itu group, kemudian kita bisa plus. Nah, G itu untuk grup ya teman-teman, kemudian Y itu untuk void, kemudian kita masukkan filenya yaitu windy.txt, kemudian enter. Di sini kita bisa cek dengan kita ketikkan perintah ls min lagi ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa permission untuk grup sudah bertambah ya teman-teman. Jadi anggota dari grup 1 itu bisa melakukan editing dan bisa melihat filenya. Di sini saya akan mencoba memasukkan Windy Aisyah ke dalam grup 1. Yaitu kita bisa ketikkan perintah use chmod, kemudian min ag grup 1, kemudian Windy Aisyah. Kemudian enter, kemudian kita bisa cek dengan ID Windy Aisyah. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa Windy Aisyah 1 ini itu sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan editing pada windy.txt. Kita bisa ketikkan perintah pertama windy.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba untuk menghapus ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak ada tampilan yang kayak tadi ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus. Nah, di sini saya akan menghapus yang baris 4, 5, 6. Yang di sini sisa yang A baris 1, B baris 2, dan C baris 3. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Di sini kita coba cap windy.txt ya teman-teman, kemudian enter. Dan di sini kalian bisa lihat perubahan yang tadi kita rubah itu sudah muncul. Yang tadinya sampai 6, di sini sampai 3 saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu mengenai execute permission ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah membahas kalau execute permission itu adalah sebuah izin atau permission untuk menjalankan suatu file atau masuk ke dalam sebuah directory. Nah, di sini kita akan coba untuk execute permission. Di sini kita akan login sebagai user biasa ya teman-teman, yaitu Windy Aisyah ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah nano p.sh ya teman-teman, kemudian enter. Di sini kita bisa ketikkan perintah echo, kemudian hello world. Kemudian kita bisa simpan, kemudian Y, kemudian enter. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah /p.sh ya teman-teman. Nah, di sini dia itu menampilkan permission denied ya teman-teman. Nah, di sini berarti dia tidak memiliki permission untuk menjalankannya. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu, kita bisa ketikkan perintah ls -l, kemudian enter. Nah, di sini untuk p.sh
.sh ini itu tidak memiliki permission execute ya teman-teman. Nah di sini kita akan menambahkan permission execute. Kita masuk ke dalam rootnya ya teman-teman. Zoom in, enter, terus masukkan passwordnya. Nah di sini kita masuk ke dalam slice terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah chmod plus x, kemudian kita masukkan filenya ya teman-teman, p.sh, kemudian enter. Kemudian selanjutnya kita bisa coba ls-l. Nah di sini kalian bisa lihat bahwa di p.sh ini sudah mendapatkan execute ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba menjalankan file yang p.sh ini ya teman-teman. Dengan kita ketikkan perintah titik slice p.sh, kemudian enter. Dan di sini kalian bisa lihat sudah muncul hello world ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu review chmod. Di sini kita bisa clear terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah sebelumnya kita sudah menggunakan chmod itu untuk menambahkan suatu permission. Dan ini kita akan mencoba menggunakan chmod untuk menghapus sebuah permission ya teman-teman. Di sini kita coba ls-l terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan chmod, kemudian G untuk group, kemudian kita bisa menggunakan tanda min, kemudian W untuk word, kemudian kita bisa masukkan filenya yaitu windy.txt ya teman-teman. Maaf, chmod, G, min, kemudian word, kemudian windy.txt ya teman-teman. Kemudian kita bisa ls-min lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat di windy.txt ini. Nah, untuk bagian group permission hanya read saja ya teman-teman. Untuk word ataupun mengedit sudah hilang ya teman-teman. Jadi chmod tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tapi bisa juga digunakan untuk menghilangkan suatu permission ya teman-teman. Di sini kita bisa kembali terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk kata kunci yang dapat diingat itu adalah user itu O, kemudian group itu G, kemudian other itu O, selanjutnya kalau write itu untuk W atau W, kemudian jika itu R ya teman-teman. Untuk execute itu adalah X ya teman-teman. Nah untuk kata kuncinya itu gampang diingat ya teman-teman, karena ini itu sebuah huruf depannya, kecuali yang execute. Execute ini itu adalah X ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam materi yang ketujuh, yaitu chmod pada number. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan chmod untuk menambahkan suatu permission ataupun menghilangkan suatu permission dengan menggunakan karakter atau alfabet. Nah, dari sini saya akan gunakan number ya teman-teman. Nah, number ini itu gunanya itu untuk menghapus ataupun menambahkannya. Nah, kita bisa lanjut saja. Nah, teman-teman di sini kalian bisa ingat-ingat bahwa execute ini itu adalah 1. Kemudian write ini itu adalah 2, kemudian untuk create itu adalah 4 ya teman-teman. Di sini kalian bisa mengingat-ingat yang ini. Di sini kita masuk ke dalam user root-nya terlebih dahulu, yaitu zoom in, kemudian masukkan passwordnya. Kita bisa masuk ke dalam slice home terlebih dahulu. Kemudian enter. Di sini kita bisa ls-l. Di sini kalian bisa fokus lagi ke yang windy.txt ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengubah permission dari user itu dia memiliki full access, kemudian grupnya dia bisa membaca dan mengedit. Kemudian untuk other itu dia hanya bisa membaca ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan perintah yaitu chmod. Nah, di sini kalau untuk full access-nya itu berarti menggunakan yang execute 1, write 2, dan read 4. Di sini kita bisa jumlahkan ya teman-teman. Nah, untuk jumlahkannya itu yaitu 7. Nah, untuk grupnya kan bisa membaca dan mengedit nih. Berarti yaitu
white dan red ya teman-teman. Di sini kalian bisa jumlahkan yaitu 2 ditambah 4 ya teman-teman, yaitu 6. Kemudian untuk other itu hanya membaca saja, dan di sini read itu hanya 4, berarti kita bisa ketikkan perintah 4. Dan di sini 7 untuk user dan 6 itu untuk group dan yang 4 itu untuk other ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan nama filenya yaitu windy.txt. Kemudian enter. Di sini kita coba untuk ls-min-l ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. User itu ada level akses, kemudian grup dia bisa membaca dan mengedit, dan untuk other itu hanya bisa membaca saja ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang ke-8 yaitu chon pada directory ya teman-teman. Nah, di sini kita akan fokus ke yang dir A ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk dir A ini itu milik user Windy Aisyah dan milik grup Windy Aisyah. Di sini kita akan coba ubah dia kepemilikannya jadi Windy Aisyah 1 dan grup 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah chon, kemudian Windy Aisyah 1, kemudian titik 2, kemudian grupnya itu 1, terus nama filenya yaitu dir A ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan perintah ls-min-l ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa dir A ini itu sudah berubah ke pemilikannya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk ls-min-l kemudian dir A ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa si dir A ini itu memiliki isi ya teman-teman. Nah, di mana isi pemilikannya itu masih Windy Aisyah ya teman-teman. Jadi usernya itu Windy Aisyah dan grupnya itu Windy Aisyah. Nah, artinya kalau misalkan kita menggunakan perintah yang chon Windy Aisyah 1, kemudian titik 2, kemudian grup 1 dan dir A itu, yang akan berubah kepemilikannya itu hanya direktorinya saja, namun isinya itu tidak akan berubah ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya isi dari sebuah direktori itu kepemilikannya juga berganti sama dengan direktorinya? Di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu chon, kemudian min-help, kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah chon, kemudian min R besar, kemudian Windy Aisyah 1, 2, terus grupnya itu 1, dan dir A ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita coba cek ls-min-l. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dir A-nya itu usernya Windy Aisyah 1 dan grupnya itu 1 ya teman-teman. Dan di sini kita bisa coba cek dengan ls-min-l dir A ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat isi kepemilikan dari dir A-nya ini itu sudah berubah ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk pada materi yang terakhir yaitu mengenai chmod pada directory ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa permission way-nya itu sudah ditambahkan ya teman-teman, dan di sini saya akan mencontohkan saja bagaimana cara menambahkan permission way-nya saja ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah chmod, kemudian G itu untuk grup, kemudian plus ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan W itu untuk white, kemudian untuk dir A ya teman-teman. Di sini kita coba untuk ls-min-l ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kita juga perlu memperhatikan yang ls-min-l dir A. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dir A itu ada isinya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa permissionnya itu sama semua ya teman-teman. Nah, jadi user itu dia itu RW, kemudian dan grupnya itu RW, dan untuk othernya itu R saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perintah yang tadi yang chmod G plus W kemudian dir A itu, yang akan berubah permissionnya hanya direktorinya saja, namun isinya itu tidak akan berubah ya teman-teman. Nah, di sini kalau misal mau mengubah isinya, teman-teman bisa menambahkan min R besar sama seperti yang chon tadi ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah chmod,
Kemudian kita bisa menambahkan min R ya teman-teman. Bisa G, terus plus W, kemudian dir A. Kemudian kita bisa enter. Di sini kita coba untuk ls min R terlebih dahulu, kemudian enter. Dan di sini kita akan fokus ke dir A, dan di sini kalian bisa lihat bahwa grupnya sudah mendapatkan permission W ya teman-teman. Di sini selanjutnya kita bisa ketikkan perintah ls min L dari dir A ya teman-teman. Kemudian enter. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa permission dari grupnya itu sudah menambahkan W. Yang sebelumnya kan saya sudah menambahkan permission W pada grup ya teman-teman. Nah, di sini saya mengulang untuk memberi cara pada kalian ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.